Halo semuanya, saya minta maaf atas semua kegaduhan yang sudah saya lakukan ke negara ini. Saya tahu kalian, rakyat Indonesia sangat ingin tahu ijazah saya asli atau palsu. Sekarang saya akan tunjukkan pada kalian semua, inilah ijazah saya. Dan untuk orang-orang yang sudah saya laporkan dan ditahan oleh polisi, nanti saya perintahkan untuk segera dilepas. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya. Bahwa tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa di seluruh Indonesia, hari ini kita kembali ke pusaran politik yang tak pernah reda, isu ijazah Jokowi. Bayangkan ini, hal yang bisa jadi kenyataan besok. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mendesak mantan Presiden Joko Widodo dengan tegas di Istana Negara. Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda sekarang juga, atau rakyat akan menilai sendiri. Dan apa yang terjadi? Jokowi menyerah. Dia tak lagi bisa menghindar. Akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang telah memecah belah masyarakat kita selama bertahun-tahun karena pandangan pro dan kontra yang tak kunjung usai. Ini bukan mimpi, saudara-saudara. Berdasarkan perkembangan terbaru yang sudah diteliti para pengamat sejak lama, isu ini semakin panas. Mulai dari pertemuan Prabowo Jokowi di Istana yang beredar, hingga salinan ijazah tanpa sensor yang diterima Bonatua Silalahi. Apakah berkat campur tangan Prabowo? Semuanya mengarah ke titik klimaks. Jokowi, yang selama ini tegar, akan menyerah jika desakan ini terus membara. Dan maafnya, itu akan jadi pengakuan bahwa drama ini telah membuat masyarakat terpecah. Pro Jokowi versus kontra, keluarga terbelah, teman bertengkar, bahkan ancaman nyata seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Ilmu paradoksnya beliau, dan beliau mengatakan di awal bahwa Joko Widodo itu mentor saya. Dalam hal apa? Dalam hal sen kanan belok kiri. Paradoks dalam bahasa Presiden Prabowo itu paradoks. Jadi ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting. Buktinya ketika beliau mengatakan ijazah itu nggak penting, Ibu Megawati echoing. Ya kalau nggak punya ijazah apalah itu ya beliau. Kemudian salah satu wakil ketua Golkar waktu itu Pak Idris apa itu juga bilang begitu, dan echoing kan di antara pejabat tuh echoing. Bahkan sampai kemudian jadi mantan pejabat, mantan menteri Pak Mahfud MD itu kan echoing. TikToknya bagus gitu. Iya. Contoh misalnya, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Besok korupsi Pertamina dibongkar. Kan begitu. Jadi harus perhatikan itu. Pak Presiden Prabowo mengatakan ini penting sekali ya dalam neuroscience ini penting. Dia mengatakan, Jokowi adalah mentor saya. Mentor dalam hal apa nih? Kan kita mesti lihat, dalam hal paradoks. Tadinya saya membayangkan, tepatnya menafsirkan, ketika seorang Prabowo sampai tanda petik cawe-cawe mengatakan ijazah tidak penting, itu laksana aba-aba untuk otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa posisi Jokowi harus berada di atas angin. Tidak. Ini kalau sampai kemudian katakanlah penyelidikan menjadi penyelidikan dalam hitungan jam ketika saya diperiksa kan, itu hari Jumat tanggal 11 Juli ketika saya diperiksa memenuhi dengan klarifikasi, belum apa-apa. Tiba-tiba 2-3 jam sebelum setelahnya penyelidikan menjadi penyidikan. Apakah itu kemudian ada cawe-cawe Presiden Prabowo? Saya rasa tidak. Itu cawe-cawe dari sisa abuse of power yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan. Meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Ada mau tambahin Bang Mai? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa
ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya dan KPU membawa ijazah 2 ini dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Mari kita rewind ke akar masalah. Isu ijazah Jokowi ini lahir sejak 2012 saat dia maju jadi gubernur DKI. Tuduhan pemalsuan gelar sarjana teknik sipil dari UGM, nomor ijazah aneh, tanda tangan rektor tak matching, bahkan klaim 99,9% palsu dari Roy Suryo. Tahun demi tahun, kasus bergulir. 2014 Pilpres, 2019 hingga sekarang di 2026. Pengadilan tolak gugatan, UGM bilang sah, tapi rakyat tak pernah lihat aslinya. Mengapa? Karena rahasia pribadi. Saat jadi presiden, tak ada rahasia. Update terbaru, Maret 2026, babak baru. Salinan ijazah dan transkrip kuliah Jokowi dari UGM bisa diakses publik, meski masih ada sensor di beberapa bagian. Bonatua Silalahi, aktivis yang gigih, akhirnya dapat versi tanpa sensor dari KPU, dan dia bilang terima kasih Pak Prabowo. Ini bukti Prabowo mulai bertindak meski pelan. Tapi di X, kritik membara. Muhammad Said Didu bilang Prabowo sangat berat sapu kotor kalau mau digunakan untuk membersihkan. Lainnya seperti Reinhard Pardede, sebut hasil sidang KIP Gibran bisa jadi pintu makzulkan dan ijazah Jokowi endgame. Ancaman juga nyata. Bonatua diancam potong leher. Dr. Tifa dapat gambar potongan kepala hewan. Rismon mobilnya dirusak. Siapa panik? Bukan pembongkar, tapi mungkin pihak yang disembunyikan. Ini sinyal masyarakat haus transparansi. Jokowi akan menyerah karena tekanan ini. Prabowo sebagai presiden baru tak mau warisan Jokowi jadi beban. Jika didesak lebih keras, mungkin lewat KPK atau audit independen, Jokowi tak punya pilihan. Dia akan tunjukkan ijazah atau akui ada isu prosedur lalu minta maaf. Bayangkan opini yang banyak disebut para pakar pengamat. Di istana, Prabowo tatap Jokowi. Pak, rakyat gaduh. Kasus ini tak usai sejak 2012. Tunjukkan ijazah asli. Ikuti hukum pasal 263 KUHP soal pemalsuan dokumen. Jokowi yang biasa tersenyum kini gelisah. Dia tahu jika tolak, demo massal seperti 1998 bisa ulang. Akhirnya dia menyerah. Baik Pak Prabowo, saya akan tunjukkan. Tapi tak berhenti di situ. Jokowi bisa saja akan pidato nasional. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun, isu ijazah ini telah membuat kegaduhan. Saya minta maaf jika ini memecah belah masyarakat. Pro dan kontra telah membuat kita terbelah. Keluarga tak bicara, teman musuhan, bahkan ancaman kekerasan seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Ini opini kajam. Jokowi menyerah bukan karena salah, tapi karena muak dengan perpecahan. Tapi benarkah? Atau ini taktik selamatkan dinasti, seperti Gibran yang kini wakil presiden? Jika Jokowi minta maaf, itu pengakuan elit kita selama ini main curang. Rocky Gerung bilang, ijazah asli tapi orangnya palsu. Roy Suryo desak Prabowo, minta Jokowi tunjukkan, atau pemerintah tak serius. Di X, post seperti dari Azwar Rozali tanya, apa benar Prabowo panggil Jokowi? Mustahil, tapi kalau hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini bukti masyarakat terpecah. Implikasi besar, jika Jokowi menyerah dan minta maaf, ini revolusi transparansi. Hukum bisa buka kasus pemalsuan, penjara 6 tahun. Prabowo tampil sebagai pahlawan anti korupsi, tapi jika tak desak, dia sama saja antek Jokowi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi tempat bagi kita untuk bertukar pikiran. Ya, teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik, ya, dimana pembahasan dalam cuplikan video tersebut tidak pernah lari dari masalah ijazahnya mantan presiden kita, Pak Jokowi.
Ya, teman-teman, tentunya dalam cuplikan video tersebut banyak ya tanggapan panas dari teman-teman netizen. Ya, di sini teman-teman disampaikan manusia yang paling berdosa kepada rakyatnya adalah Prabowo karena dia membiarkan dan melindungi ijazah palsu Jokowi. Ya, semoga setelah diteliti si PKI, Jokowi dan Gibran nepalkan saja segera. Ya, kalau benar palsu, wajib dihapus semua fasilitas dan hartanya, hasil menjabat semua dari negara. Ya, di sini ada yang berkata, Rektor UGM tetap harus diadili karena selama ini membela Jokowi. Ya, hukum harus ditegakkan dengan adil. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Walaupun mantan wapres presiden atau menteri gubernur harus adil. Sekali lagi harus adil. Ya, udahlah APH, semua jangan ragu-ragu, segera tangkap Jokowi, periksa dan adili. Ya, kekuasaan Jokowi di atas Prabowo, mana berani usik Jokowi. Nah, udah jelas palsu, punya Heri Mulyono, cuman diganti foto aja. Ya, persidangan melindungi orang yang membodohi dan membohongi rakyat selama 15 tahun lebih. Ya, demi keadilan Jokowi diadili dan tidak diberi uang pensiun. Ya, kalau sudah menyerah begitu maka tangkap saja Jokowi dan Gibran dan hukum seberat-beratnya karena dia berbohong dan membohongi publik. Ya, ijazah palsu selama ini menjejekkan sedunia, dia sangat licik. Ya, kalau berita ini benar, maka aku mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah berjuang membela kebenaran. Ya, di sini teman-teman ada yang berkata, negara-negara lain sudah membicarakan Selat Hormuz. Kita masih berkutat soal ijazah palsu Jokowi yang gak kelar-kelar. Ya, tidak sekedar minta maaf, gimana dengan orang-orang yang pernah ditahan? Pikirkan jujur, itu mahal harganya. Ayo, Wowo, tindak dengan tegas. Nah, kepentingan rakyat terabaikan karena terus-menerus ijazah Jokowi yang disembunyikan. Ya, kalau korupsi, KKN, kebohongan jangan dilindungi. Korupsi kejahatan luar biasa harus diadili. Jokowi harus diusut adil. Ya, publik yang harus meneliti karena pejabat dan mantan presiden. Nah, melindungi korni-korninya yang telah menyukseskan tujuannya. Ya, masalah ijazah itu penonton banyak yang kesal menonton ijazahnya palsu. Kalau itu benar, ya itu pembohong bolong. Ya, apakah rakyat percaya kalau PDIP tidak mengetahui tentang keadaan ijazah Jokowi sejak sebelum naik RI 01? Ya, Bapak Jokowi parah banget sih. Dulu waktunya calon presiden, siapa yang malah kalau bukan masyarakat Indonesia. Kalau benar ijazah yang asli, ngapain berliku-liku Jokowi? Nah, harus wajib teliti keabsahannya, itu wajib banget demi kejujuran dan demi keadilan. Ya, di sini teman-teman ada yang berkata, Rismon sekarang melawan rakyat. Sudah mobilnya dihancurkan, malah mengambil jalan sesat menjadi teman-teman setan. Ya, ketika jadi wali kota di Solo menggunakan gelar DR, ketika jadi gubernur DKI IRSD, terakhir IR. Ya, yakin kalian SLTA pun tidak tamat, itu ayah dan anaknya. Nah, hanya dengan kejujuran dan transparan yang bisa menyelesaikan. Ya, padahal beliau orang Indonesia, kok tega-teganya mengadu domba bangsa Indonesia dan bohong, kok tidak merasa berdosa? Nah, gimana dengan orang-orang yang sudah dipenjarakan tanpa ada pembuktian, ijazahnya yang dipertanyakan? Ya, harusnya dari dulu jujur, biar nggak ada perpecahan belah. Ingat, kebohongan nggak akan selamanya tertutupi, sepandai-pandainya tupai melompat. Nah, semoga berita ini benar adanya. Dan Kapolri yang melindungi segera dicopot agar hukum tegak, dan Rektor UGM harus diproses yang melindungi dan merusak marwah UGM. Nah, agar publik tahu dan semua yang merasa paling benar termul harus
sisir dan diadili baru Indonesia Jaya NKRI harga mati. Nah, beri hukuman pada para termol karena udah bikin gaduh. Ya, untuk bayar utang negara, presiden harus menyita harta pejabat. Ya, yang KKN era Jokowi dengan gunakan ijazah palsu Jokowi. Nah, presiden harus tegas pecat Kapolri yang sudah melindungi ijazah palsu. Ya, kapan lagi hukum kita bertindak tegas kalau itu memang benar? Adalis semua yang terlibat, termur-termurnya Andi Azwan harus dipenjarakan juga. Ya, kebohongan kalah dengan kebenaran, pasti hukum Tuhan. Wong salah pasti salah, tegakkan hukum negara. Ya, nah begitulah kalau merasa bertanggung jawab dan berpancasila, lakukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, teman-teman, di sini ada juga yang berkata, kasihan para guru TK, SD, ya sejak awal pendidik atau mengajar menanamkan kejujuran, ternyata setelah jadi pejabat ternyata sebagian tidak jujur, ada yang korupsi, ada yang membohong, aneh bin ajaib. Nah, Jokowi tidak cukup minta maaf, harus diproses kebohongannya, sudah memakan korban. Ya, Prabowo tukang bohong dan tukang ngibul rakyat. Ya, kalau sudah minta maaf dan tunjukkan ijazahnya, tapi tetap hukum harus beralan. Ya, ijazahnya harus diuji lagi, karena ini sudah membuat gaduh kepada semua rakyat. Jangan sampai terulang lagi. Ya, terima kasih. Ya, ingatlah pembalasan akhirat, wahai manusia. Segeralah bertobat sebelum detik kematian kita tiba. Ya, coba bikin gaduh di negara Indonesia ini. Hukum tetap diproses karena dia pengkhianat. Ya, teman-teman, demikian komentar-komentar menarik dari teman-teman netizen. Ya, teman-teman, jangan lupa saksikan terus video selanjutnya. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Ya, teman-teman, sekian, terima kasih, salam NKRI.